Hai anak-anak, apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, kali ini ketemu lagi di video pembelajaran. Video pembelajaran kali ini akan membahas tentang pelajaran IPA. Simak videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa tuliskan nama dan kelas kalian di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai cara menghasilkan bunyi pada benda. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contohnya pada pita suara bergetar ketika saat berbicara dan senar gitar pada saat dipetik. Nah, contoh lain juga ada terdapat pada alat musik, yaitu alat musik biola. Senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. Nah, contoh alat musik lainnya yaitu adalah marakas. Marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumpukan sehingga menghasilkan bunyi. Nah, contoh berikutnya alat musik gendang. Saat dipukul, kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Kemudian, mengenai pendengaran manusia. Telinga merupakan salah satu panca indera. Fungsi telinga adalah sebagai alat pendengaran, kemudian alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, kamu bisa perhatikan pada gambar yang ada di dalam video ya. Adapun beberapa bagian yang terdapat pada telinga luar. Yang pertama, daun telinga, tersusun dari tulang rawan dan daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi. Kemudian yang kedua, lubang telinga. Terletak di pangkal daun telinga, lubang telinga berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga. Yang ketiga yaitu adalah liang telinga atau saluran pendengar. Berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Berikutnya adalah telinga tengah. Nah, yang termasuk ke dalam bagian telinga tengah yang pertama adalah gendang telinga atau membran tipani. Berupa selaput tipis yang pekat terhadap bunyi, gendang telinga akan bergetar saat menerima gelombang bunyi. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Nah, bagian yang kedua dari telinga tengah yaitu adalah tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Kemudian berikutnya adalah telinga dalam. Nah, yang termasuk dalam bagian telinga dalam yang pertama, saluran setengah lingkaran berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Yang kedua, saluran eustasius berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dengan faring. Faring itu sendiri adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Yang ketiga, koklea berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Kemudian yang keempat, saraf pendengaran berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Nah, bisa kamu perhatikan berikut adalah merupakan gambar-gambar bagian pada telinga, di mana letak dari daun telinga, lubang telinga, gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, saluran tengah lingkaran, dan sebagainya. Berikut arah bagaimana proses mendengarkan bunyi. Yang pertama, getaran dari sumber bunyi ke gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Kemudian, gelombang bunyi merambat di liang telinga dan bunyi menggetarkan gendang telinga. Kemudian getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Lanjut ke klokea menangkap
getaran dari tulang-tulang pendengaran dan pengirimannya ke saraf pendengaran. Dan yang terakhir, saraf pendengar mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Nah, kira-kira seperti itu proses dari benda yang menghasilkan bunyi yang biasa kalian dengar. Nah, materi berikutnya adalah mengenai kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20-20.000 Hz. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan, dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Nah, sama halnya pada saat kamu mendengarkan benda-benda yang menghasilkan bunyi yang ada di sekitar rumah kamu. Misalnya televisi menghasilkan suara, kemudian alat musik lainnya. Berikut tugas yang harus kamu kerjakan. Pahami baik-baik dan kemudian isilah dengan baik dan benar. Kerjakan di buku tematik kalian ya. Nah, sekian video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.